Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman sekalian, di video kali ini kita akan belajar penggunaan sebuah aplikasi Office yang mungkin di antara kita sangat membutuhkan. Maybe kalian ketika mengerjakan sebuah surat menyurat, terutama surat menyurat, atau membuat sebuah dokumen yang membutuhkan ada suatu bagian di dokumen tersebut yang harus ada di setiap halaman gitu ya. Jadi keberadaan bagian tersebut itu tidak harus di typing atau diketik di setiap halaman, tapi ketika kita menginginkan ada sebuah bagian tertentu di dalam sebuah halaman dan ini munculnya konsisten, misal di bagian atas, maka setiap halaman itu ada bagian tersebut. Nah, kita sebagai user, kalau setiap halaman kita mengetikkan, kemudian sampai misal katakanlah kalau misal ada 10 halaman mungkin tidak jadi masalah. Tapi kalau misal ada sampai 100 dan beberapa ratus halaman mungkin akan jadi masalah. Karena ketika satu layout itu berubah, kita klik enter, maka di bawah halaman tadi, di bawahnya bagian kita enter pasti akan berubah. Nah, kalau kita berikan bagian itu tetap gitu kan, statis, mau kita enter halaman tersebut, bukan halaman, bagian tersebut tidak terpengaruh. Nah, ini kita namakan dengan bagian tersebut kita sebut dengan header. Nah, header ini teman-teman sekalian akan berada di bagian atas dari halaman, tapi keberadaannya we do just once. Jadi tidak setiap halaman kita berikan atau kita tempelkan atau kita tuliskan sebagai header, tapi we do it just once. Selebihnya ketika kita enter masuk ke halaman kedua, bagian tersebut sudah ada. Masuk ke halaman ketiga sudah ada. Dan keberadaannya itu tidak terpengaruh dengan enter-enter atau modifikasi penambahan baris yang kita lakukan. Jadi lebih aman ketika kita membuat atau mengedit layout dari halaman kalau bagian yang tetap tadi itu kita buat header sehingga tidak terpengaruh dengan layout yang lain yang sedang kita lakukan. Oke, terus sekalian kita masuk ke praktisnya ya. Oke teman sekalian, kita masuk ke bagian praktisnya. Jadi silahkan dipersiapkan dokumen atau software aplikasinya, word processor. Kalau Ustadz menggunakan Microsoft Word, jadi silahkan dipersiapkan. Dibuka dulu Microsoft Word-nya. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman sekalian, kita akan membuat header yang seperti Ustadz jelaskan di video awal tadi. Caranya adalah dari mana? Dari desain. Coba klik desain. Bukan, tapi ada di bagian insert. Oke, di bagian insert ini akan ada banyak komponen, tapi kita akan fokus di bagian header and footer. Nah, teman sekalian, jika kita amati, maka 3 item ini itu nanti tidak akan terpengaruh dengan layout yang sudah kita lakukan atau yang sedang kita jalankan sini. Jadi, kita set header, footer, dan page number itu di awal, tapi untuk video kali ini Ustadz akan fokus di bagian header. Oke, sudah terima file image headernya, asumsinya itu adalah image. Sebenarnya kita bisa masukin selain image, bisa teks di sana. Cuman untuk praktikum kali ini kita akan memakai image sebagai bahannya. Oke, seperti ini, klik segitiganya. Segitiga kecil terbaliknya. Nah, di sini teman sekalian, ini adalah bisa yang seperti saya jelaskan tadi, banyak pilihan dan kebanyakan ini adalah
dikombinasikan dengan teks gitu kan. Kalian bisa nanti kombinasi, tapi untuk pertama kali kita only insert image. Oke. Nah. Oke. Oke, dari mana tadi kok malah ke sana sih? Oke, dari edit, sorry, kita back dulu ya. Tadi dari insert, kemudian kita ke header, kemudian di sini kita klik edit header. Oke, nyampe sini, nah ini teman sekalian, ini bagian headernya, ini bagian teks yang nanti bisa kita tambahkan atau tuliskan. Biasanya nih apa namanya body text-nya. Nah, kita akan insert image di sini. Insert, kemudian picture, karena kita akan memasukkan image di sini. Kemudian this device. Nah, ini maksudnya adalah kita akan merujuk ke bagian dari komputer kita sendiri. Silakan kalian nyimpen filenya di mana tadi, silakan dihafalkan. Nah, ini berarti tadi itu Ustadz menyimpan filenya di ini dia. Oke, kalau sudah ketemu headernya, ketemu filenya, kalian klik insert. Nah, berarti ini sudah masuk. Nah, sekarang teman-teman sekalian, dari dari bagian ini kita sekarang aktif di bagian header. Kalau kita kembali atau menonaktifkan dan masuk ke bagian body text-nya, kalian double klik di area sini. Nah, berarti sekarang kita keluar dari sesi headernya atau bagian headernya. Sekarang kita aktif di body. Nah, teman sekalian, misal di bagian ini kita tulis sebuah dokumen my name bisa tuliskan namanya bla bla bla, di bawahnya tulisan macam-macam ya. Nah, ketika kita masuk ke halaman kedua, kita set tadi di awal gitu kan, kita akan masuk ke halaman kedua. Nah, secara otomatis seperti tulisan bilang di awal, maka di bagian kedua ini header yang kita set di awal dokumen, maka ketika kita pindah halaman, maka dokumen tersebut otomatis sudah tercipta. Nah, ketika kita mengadakan perubahan, misal nih, ini adalah halaman terakhir gitu kan. Ketika ada tulisan di sini, kemudian tiba-tiba di atas di atas yang Ustadz sortir ini, tiba-tiba ada tulisan baru, kemudian harus menggeser tulisan yang bawah. Nah, kalau misal di halaman kedua ini misal kita berupa teks biasa, maka ketika ada perubahan line di atas, misal tambah tambah line, tambah baris, maka otomatis yang awalnya tadi di halaman 1 akan bergeser ke halaman kedua. Nah, ini yang tidak kita inginkan kalau misal kita mengerjakan begitu banyak halaman atau mengerjakan begitu banyak dokumen yang dalam satu file itu terdiri dari banyak halaman. Nah, solusinya adalah kalau misal bagian tadi itu statis atau tetap, maka lebih enak kita buatkan dia sebagai header. Nah, itu adalah caranya untuk membuat header. Nah, teman-teman sekalian, tadi sempat Ustadz tunjukkan bahwa di bagian insert tadi itu ada footer, kemudian page number. Nah, fungsinya sama. Untuk footer ini pun ada, tapi kalau footer itu nanti sedikit seperti dinamis. Jadi setiap halaman itu tidak selalu sama, tergantung kebutuhan tiap halamannya. Next, kita akan bahas apa itu footer dan how
mengerjakan atau menambahkan footer di sebuah halaman. Page number pun demikian, dia akan dinamis mengikuti jumlah halaman yang kita miliki dari dokumen tersebut. Oke, teman-teman sekalian, silahkan dipraktekkan ya, seperti itu. Dan Ustadz minta ketika kalian mengerjakan ini, filenya simpan sebagai file PDF. Oke, file PDF untuk yang Microsoft, untuk word processor Microsoft Word yang sekarang itu bisa kita langsung convert ke dokumen. Jadi dari file kemudian kita klik ekspor. Nah, setelah klik ekspor, maka di sini ada pilihan create PDF or XPS document. Nah, kita klik yang this one. Oke, and then klik the location tempat kita menyimpan filenya. Nah, misal kita akan meletakkan dokumen ini di dokumen yang tadi kita kerjakan itu di folder dokumen. Misal Ustadz akan memberikan nama, untuk kalian file name-nya itu adalah your nickname ya. Misal Ustadz akan membuat filenya dengan file name-nya Musrifin. Oke, kalian mengikuti tergantung your nickname ya. Jangan ikut Musrifin juga gitu. Oke, kalau sudah ingat lokasinya, kemudian file name-nya, kemudian kalau sudah ingat dipastikan klik publish. Oke. Nah, kita lihat dari hasilnya. Tadi Ustadz menyimpan di dokumen, kemudian Ustadz berikan nama sebagai header. Where is? Mana ya? Kok nggak ada? Oh, ternyata this one malah dibuka. Tadi ada opsinya open file, setelah dibuka kayaknya. Nah, ini adalah hasilnya teman sekalian. Nah, lihat. Kalau sudah kita ekspor menjadi dokumen PDF seperti ini, maka hasil printingnya pun nanti akan menjadi tadi ketika di Word. Nah, ini kan masih abu-abu nih. Karena kita sekarang aktif di bagian body text-nya. Tapi kalau ketika kita ekspor di PDF atau nanti ketika kita melakukan printing terhadap dokumen kita, tidak ada bedanya bagian header ini dengan bagian body. Gitu. Jadi sama ya. Nah, bagi halaman kedua pun sama seperti itu. Oke. Nah, file PDF ini yang nanti kalian kirimkan ke Chavana e-learning. Oke? Bisa dipahami tugasnya? Kalian buat buka Microsoft Word-nya, kemudian berikan header-nya. Ustadz minta minimal ada 2 halaman, misal my name siapa gitu kan. Kemudian dokumen kedua terserah kalian mau mengisi apa, bisa my doctor name atau my brother names. Nah, silahkan terserah. Yang penting ada 2 halaman di dalam satu file. Nah, setelah selesai kalian simpan menjadi dokumen tipenya adalah PDF. Nah, kalau sudah silahkan dikirimkan ke Chavana e-learning.
Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham, kalian bisa kontak Ustadz di Zoom, karena sekarang kalau ketika kalian menyapa Ustadz meminta mempelajari ini, berarti kita masih ada di kelas IT. Kalian bisa kontak atau menanyakan di Zoom. Oke teman sekalian, silahkan dikerjakan dan jangan sampai lewat dari jadwal limitnya, maksudnya jangan lewat dari due date-nya. Ustadz akan cek ketika setelah kalian mengumpulkan. Oke, terima kasih sudah join di kelas IT. See you next week dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.